Kadang tuh saya kesel Tat. Ada temen suka ngegibah mulu Tat. Katanya kan kalau orang yang suka ngegibah, katanya itu dosanya diperlihatkan Tat. Ketika kita bicarakan orang lain, kalau yang kita bicarakan itu salah, gak sesuai dengan faktanya, itu jatuhnya jadi fitnah. Kalau yang kita bicarakan benar, jatuhnya jadi gibah. Itu hati-hati terjebak dari dua hal itu. Makanya kenapa hikmahnya Allah taruh otak di atas, mulut di bawah. Biar mikir dulu baru ngomong. Wah benar. Jangan ngomong baru mikir kan Nah. kebulak ya. Iya benar. Kebalik Tat. Kebalik ya. Kebalik. Zina tuh haram, nggak boleh. Dosanya besar. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan al-ghibah asyaddu minaz zina. Gibah itu jauh lebih besar dosanya daripada zina. Bang, ada TV misalnya, orang tuh beli TV, ternyata dia jualan TV. Benar. Mentang kredit aslinya. TV-nya banyak gitu ya. Iya, TV. Iya, jual online. Jual gitu. online ya kan. Online. Tapi kan misalnya kita nih ngomongin orang yang emang buruk nih dia orang nih, itu termasuk gibah juga nggak Ustaz? Ada gibah yang diperbolehkan, dalam artian bukan berarti kita leluasa seenaknya bisa ngomongin orang, tidak. Contoh kecilnya begini, kita punya adik kita ini punya kenalan baru, entah itu di sekolahnya apa di kuliahnya gitu. Sementara kita tahu ini orang nggak benar, wah ini orang akhlaknya nggak bagus. Kita takut adik kita tertular tidak bagus, kita boleh ngomongin ke adik kita itu orangnya nggak baik. Nggak baiknya gimana? Begini boleh. Dalam artian apa? Untuk kemaslahatan, untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Tapi bukan berarti kita boleh leluasa ngomongin kejelekan orang, tidak. Untuk dalam keadaan-keadaan tertentu gitu. Kadang orang tuh kalau mau gibah tuh, salah satu penyebab orang bisa gibah yang pertama kan tadi karena dia benci dengan alasan aku nggak tahan lagi nih, sekali aku buka. Yang kedua, penyebab orang gibah itu karena ada temannya. Benar Tat. Iya benar sih. Benar. Karena temannya ngomong ke temannya gini, aku kasih tahu kamu ya, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa, cukup di kamu aja. Terus pulang begini. Oke, ya aku jaga rahasia. Nanti ini ngomong hal yang sama. Aku cukup ngomong ke kamu ya, kamu jangan kasih tahu siapa-siapa. Akhirnya satu kampung tahu. Ini yang bahaya. Ketika kita tahu keburukan seseorang, apa yang kita lakukan? Tutupi. Selagi itu bukan yang merugikan kita, tutupi. Tutupin. Ketika kita tahu aib orang, kita tutupi, maka Allah akan tutupi aib kita baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin gitu kali Bang ya. Iya, Zaman benar. Corona datang tuh, orang-orang pada di rumah aja nggak keluar. Iya. Gibah kosong tuh gibah. Gibah kosong. Alhamdulillah aman. Semenjak dulu corona tuh, ibu-ibu di kampungan gua jarang ngumpul sekarang Tat. Kenapa tuh? Lebih sering nonton Doraemon di rumah. Kayak lebih seru nonton Nobita kan. Gibahnya mau udah enggak, kagak ada nongkrong. Tapi kan sekarang pindah nih. Mulutnya kagak tapi jari. Oh iya. Nah, Voice note atau bikin iya, grup ya kan. Kata Rasulullah, min husnil islamil mar'i tarkuhuma la ya'nihi. Tanda baik imannya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Oh di grup ini lagi ngibahin orang nih, manfaat apa kagak ya udah tinggalin dah. Begitu. Karena bukan cuma mulut, ini juga nanti ngomong nanti di akhirat. Makan kadang gatel. Di grup lagi pada ngomongin. Lihat jangan. Akhirnya itu beneran PRT kemarin tidur sama biduan. Iya bener Tat kayak gitu. Itu kan gatel gitu ya. Kadang mulut suka aneh-aneh aja Tat ya kan. Di grup nih kan, sebar undangan. Perasaan dia gak punya duit kok bisa nikah. Iya. Yang ngomong satu tuh banyak yang nyaut lagi tuh Tat. Itu termasuk gibah online Tat ya. Ya kan? Gibah by WhatsApp ya kan. Kan ada orang yang Banyak juga sobat ya kan. kan banyak juga orang beranggapan gibah kan ngomongin. Nah, kita di WhatsApp cuma ketik sama aja. Seperti yang disampaikan tadi, nanti di akhirat ini mulut ditutup. Yang berbicara apa? Mata, telinga, jari, kaki, tangan. Handphone gak termasuk tuh Tat. Walau alam dah. Tiba-tiba di handphone nih, handphonenya ya kan. Ini masih ada riwayat chatnya kan, historinya nih. Tapi intinya apapun yang kita lakukan semua di dunia bakal jadi saksi nanti di akhirat. Dan fasilitas yang Allah berikan ini kita gunakan untuk jalan menuju surga. Jangan sampai fasilitas nih, terutama sekarang media sosial ya.
jadi ladang untuk sama-sama ngumpulin dosa. Ya Allah. Apalagi media sosial tuh ada akun gosip, oh seru nih follow, seru nih follow. Akhirnya kita yang sesuatu tadi tuh yang tidak perlu kita ketahui, kita jadi tahu kan. Benar. Karena kan ibu-ibu kita nih mau tahu ikut campur urusan orang lain gitu Tat. Contohnya lagi rame-rame tuh sekarang ya kasus kemarin ya kan. Ada suami istri ya kan kayak gitu-gitu. Pancing lagi. Makanya ngeri juga kayak gitu Tat, termasuk gibah juga ya. Ya kan cara menghindari gimana tuh Tat, biar ibu kita sendiri bisa kita bilangin juga. Caranya ya mending diem. HP-nya kita ambil, kita hancurin aja deh. Yang benar, yang pertama diam. Kalau misalkan kita takut nggak punya adab, takut nggak sopan, diam. Terus yang kedua, kita mesti punya strategi nih. Ngasih tahu orang tua. Yang sampai bilang kayak, ibu nih punya ini etika nggak sih? Ibu nih nggak belajar Islam, jangan. Karena yang ngajarin kita berbicara itu ibu kita, maka jangan gunakan lidah kita untuk mendebat ibu kita. Nah, caranya gimana biar berelegan gitu, biar elok gitu. Cari siapa yang paling didengar omongannya sama ibu. Contoh Bude gitu kan. Bude, aduh saya ini nggak enak kalau ngomong langsung ke ibu. Bude tolong deh sampein ke ibu, jangan sering gibah online apa gimana gitu. Bukan judi doang, gibah sekarang. Suruh bude, suruh mama unfollow akun gosip ini gitu. Iya benar. Makanya zaman sekarang tuh berbuat dosa tuh gampang banget dilakukan orang, apalagi gibah. Oh, ngeliat akun gosip, aduh segala macam bahaya. Bahkan jangankan nulis, ngomongin kejelekan orang nggak boleh. Kan kita nulis bukan ngomong. Yang haram diomongin, haram ditulis. Yang diomongin aja nggak boleh lagi tulis. Ibarat kayak mata nih. Yang haram kita lihat nggak boleh kita pegang. Iya benar. Paha orang kita pegang nggak boleh. Nggak boleh, iya benar. Udah haram dilihat apalagi dipegang. Termasuk gosip, haram diucapkan, haram juga ditulis. Saya pernah tuh Tat megang paha orang. Ya Allah. Jadi tonjok. Mas paha masih saya bengkak, main pegang-pegang aja katanya. Hanya ke gebok bola Tat. Jadi pegang baru gebok. Iya benar. Jadi Tat, kalau untuk menghindari yang namanya gibah gimana, tiba-tiba teman kita harusnya ngumpul, kita silaturahmi, tiba-tiba ada salah satu orang yang tiba-tiba langsung mengeluarkan pancingan atau nah, tahu nggak sih si ini bapaknya palanya lumba-lumba. Nah, itu gimana tuh Tat, ya kan? Biar menghindari itu Tat. Jadi ketika di kondisi tersebut kita ada teman yang ngajak gibah atau mulai gibah, ada dua kondisi. Yang pertama kita ingetin stop, jangan dilanjutin. Kenapa? Kalau dilanjutin kita kebagian dosanya. Yang pertama stop, kita kasih tahu jangan dilanjutin. Yang kedua kita pergi. Bener. Dua itu yang harus kita lakukan. Kalau kita kasih tahu dia bisa diem, kita stay. Tapi kalau dikasih tahu tetap aja gibah, kita mending pergi. Kenapa? Dosanya sama. Ya Allah. Ketika kita ada orang gibah, kita nggak ngomong tapi ngedengerin terus dosanya sama. Yang awalnya kita nih, misalnya abang bicarain kejelekannya Bang Kicuy. Awalnya saya tahu nih Bang Kicuy orang baik nih. Saya yakin orangnya nih ahlul khair lah pokoknya. Alhamdulillah. Maaf, ada gocepan doang. Ntar aja pegang dulu. Nah, karena abang, misalkan contoh ya, abang berdua ngomongin kejelekan Bang Kicuy. Kita ngedengerin nih, saya ngedengerin. Enggak deh, lama-lama kok kayak iya ya gitu. Yang awalnya masuk telinga, masuk ke pikiran tuh. Masa iya, akhirnya apa? Masuk ke dalam hati kita jadi kotor. Ternyata Bang Kicuy begini-begini tuh bahaya. Gibah bisa merusak telinga, merusak pikiran, bisa merusak hati. Astagfirullahaladzim. Cukup gibahnya udah kalau tongkrongan. Sering gibah mulu nih Bang nih Bang. Sedangkan kadang keceplosan gitu, kayak spontan ngomong. Waktu itu futsal dari bola panda di dobelin, dia gibah Bang. Ya Allah. Masa bayar mahal-mahal begini bolanya dibilang gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh begitu dah, cukup gibahnya. Sobat, Oi. mau jodoh gibah? Mau jauh dari gibah? Belibet ini. Mau jauh dari gibah? Mau. Kerja. Udah itu aja. Ya. Jadi balik lagi tadi yang seperti awal disampaikan. Gibah dosanya lebih besar dari zina. Zaman sekarang orang banyak meremehkan dosa besar seakan-akan dosa kecil. Bagaimana sikap kita? Kata Nabi, al-mu'min ketika melihat dosa, al-mu'min yara dzambahu kasakhrah fauqal jabal. Ketika seorang mukmin ngeliat dosa itu,
dia seharusnya melihat dosa itu seakan-akan seperti ada batu yang ada di atas gunung yang akan menimpanya. Astagfirullahaladzim. Itu dia berhati-hati bang, jangan sampai ini ketimpa, jangan sampai ketimpa. Bahkan minta pertolongan pada ya Allah, jangan sampai itu batu menimpa saya, jangan sampai itu dosa menimpa saya. Itu perumpamaan orang mukmin ketika melihat dosa. Sebaliknya, ketika orang munafik, walau munafik ya dzambahu kadzubabatin marrat ala anfihi wa qala hakaza wa kaza. Jadi orang munafik itu kalau melihat dosa itu ibarat seperti melihat lalat yang berterbang di hidungnya, kemudian cuma pergi gitu, ngeremehin dosa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mukmin Amin. yang selalu berhati-hati Amin, ya dengan Allah. bahayanya dosa. Amin. Makanya pada gibah kita ada ya. Iya Ji, yang pada gibah kita pulang dari sini, kita pulang ke rumah masing-masing aja ya. Nanti video call aja udah. Hati bang, di rumah masing-masing ada bendera kuning. Ya Allah, serem banget. Tat, kan saya kerja nih. Ada salah satu orang yang saya sebel nih, Tat. Tonjok. Enggak saya Oh, tanya sih, enggak. Tat. Paling kalau sering saya selengkat aja sih. Kan. Gimana? Itu kadang tuh saya suka ini, Tat, apa namanya? Disimpan sendiri ini sulit gitu, Tat, ya kan. Kadang saya ngajak satu orang tadi yang Ustadz bilang tadi. Nah, biar sayanya nggak menyampaikan ke orang lain untuk menjadi kubu gibah, Tat. Saya tuh harus melakukan apa gitu, Tat? Biar nggak ngomongin salah satu orang yang nggak kita suka di tempat kerjaan kita, Tat. Mending diem. Diem aja, Tat, ya. Mending diem, karena salah satu yang menyelamatkan kita ya mending diem. Diem, tahan, jangan sampai mulut ini gatel. Kalau ngomongin orang yang gatel, kayak ada yang ngeganjel, itu godaan setan. Tahu keburukannya udah diem aja, cukup di kita, jangan sampai orang lain tahu. Bayangin aja kita kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pandang dari sisi yang lain. Oh seandainya kalau saya jadi dia, saya digibahin, pasti saya nggak seneng, saya nggak nyaman. Gitu juga kita. Kita tahu udah cukup diam. Dengan diamnya kita pun, insya Allah kita mendapatkan pahala, sebab kita menutupi aib orang lain. Ada juga orang lagi puasa nih, bener mulutnya puasa, gak makan, gak minum, tapi gibah iya. Ibarat itu orang puasa makan nggak, minum nggak, ketika disuguhin bangkai saudaranya sendiri dia makan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Disuguhi bangkai. Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, tadi bangkai itu ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Insyaallah. Disebutnya wahai orang beriman, jauhilah kalian tentang perkara dzon, prasangka gitu. Karena prasangka itu sebagian besar adalah dosa. Kemudian disebutkan lagi wala tajassasu, janganlah kalian saling mengintai dalam artian ini mencari-cari kesalahan. Dan jangan saling menjelekkan satu sama lain. Nah, apa maksud dari bangkai tadi? Apakah kalian suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Jauhi. Maksudnya kita tuh ngomongin orang tuh sama aja kita tuh lagi makan bangkai saudara kita sendiri. Demen nggak Bang Vita? Nggak demen sih ya. Bahkan ada orang soleh yang ketika melihat seseorang jalan dengan kaki yang pincang, dia nggak ngucapin, cuma terbesit, kok jalannya pincang begini ya, bla 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 bla. Akhirnya pas pada malam hari dia tertidur. Di saat dia tidur ada seseorang yang menyuguhkan bangkai si orang tadi yang jalan kepada dia. Nih makan. Seketika itu orang soleh itu bangun, astagfirullah. Padahal nggak aku ucapin, baru terbesit. Masya Allah, itu saking bahayanya gibah. Dalam hati aja udah nggak boleh Tati ngomong kayak gitu ya. Jangan sampai, mudah-mudahan kita terhindar dari gibah. Karena Allah ini kan ngasih kita mulut, itu kan Allah tuh pinjemin. Benar, Tat. Bukan mulut kita, mata kita, telinga kita, bahkan nyawa kita pun itu milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ini mulut Allah pinjemin nih. Kalau mulut kita nggak gunakan dengan sebaik-baiknya, Allah marah. Bisa diambil tuh mulut dengan cara apa aja. Satu, Allah bikin dia bisu. Na'udzubillah. Allah bikin dia kecelakaan, tiba-tiba mulutnya hancur. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Ya Allah. Kayak abang nih, mereka ada teman. Kayak abang kenapa? Kayak abang. Enggak, contoh Contohnya nih. gede, Tat. Maaf. Ya Allah. Jadi kalau ngomong selesaiin dulu. bukan kayak mulut abang, bukan. Nih, kayak abang nih. Ada teman minjem nih. Cuy,
pinjam bola dong, misalkan. Dipinjemin nih. Tapi itu bola nggak dijaga dengan sebaik-baiknya, rusak nih. Marah nggak? Marah tuh. Marah. Begitu juga dengan Allah. Allah kasih kita mulut, Allah pinjemin bukan kasih. Allah pinjemin ini. Pakai dengan sebaik-baiknya. Ketika nggak dipakai dengan sebaik-baiknya buat gibah, fitnah, mencela, suatu saat Allah bisa ambil dengan caranya Allah. Ya Allah. Nah, yang paling dahsyatnya begini, Bang. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian saling menyakiti, jangan saling membuka aib, dan jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Karena orang yang suka mencari kesalahan orang lain, Allah akan korek-korek kesalahannya dan Allah akan sebarkan ke semua orang meskipun dia sedang ada di dalam kamarnya. Astagfirullahaladzim. Jadi dia sendiri di kamar nggak mau ngapain, nggak mau tidur, mungkin main handphone, tetapi aibnya tersebar di mana-mana. Gitu. Foto udah viral aja. Iya benar-benar. Pas bangun tidur, lo ke WA banyak notif ya. Pas buka, lu viral nih, linknya gitu. Ya Serem Allah. juga Tat kayak gitu Tat. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari begitu ya. Amin. Si ibu itu tau nggak? Kita bikin grup aja, Bang. Iya benar bikin grup. Tapi kalau gibah sama fitnah tuh lebih levelnya gimana tuh Tat? Lebih kejam fitnah atau gibah Tat? Dibilang lebih kejam mana ya, sama-sama kejam gitu. Sama-sama Bahkan kejam. disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya apa? Orangnya masih hidup tapi karakternya udah kita bunuh. Ya Allah. Jadi begitu dia jalan udah nggak ada harga dirinya di depan orang lain. Karena sudah kita matikan harga dirinya begitu. Jadi kita bunuh gitu. Gibah lebih besar daripada zina, fitnah dosa lebih besar daripada membunuh. Benar. Seram, brother. Aku takut sambil senyum, sakit takut. Takut. Murah senyum. Oke Tat. Terima kasih untuk hari ini Tat. Sama-sama, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat pencerahan yang lebih baik. Alhamdulillah. Biar kita tuh dimanapun tempatnya kita bisa menjaga lisan kita. Amin, amin. Bener nggak Tat? Betul. Sahabat. Sahabat. Mau hidup tenang? Mau. Di rumah aja. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Beranda Islami. Mungkin nanti kita bakal lanjut lagi dan kita bakal datang lagi bersama Ustadz ganteng kita. Ya Allah, kembar 3. Alhamdulillah. Pernah ketukar nggak Tat? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya. Istri pernah istri. Tapi udah berkeluarga nggak pernah ketukar kan misalnya gitu. Tiba-tiba, ini suami saya mana ya? Alhamdulillah nggak pernah ya. Oke, nggak pernah. Alhamdulillah. Tat. Alhamdulillah. Tat, terima kasih banyak. Sama-sama. Sobat-sobat, terima kasih banyak. Kita jumpa di minggu yang akan datang lagi. Insya Allah. Saya pamit undur diri. Kiti Adui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.